Ya, oke, selamat malam teman-teman KPC semester 2, kelas 10 semester 2 angkatan 2. Ya. Malam hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran geografi. Nah, semester 2 ini ada 3 modul yang akan kita bahas mengenai modul 5 mengenai gejala pedosfer. Jadi pedosfer itu dari kata pedos dan fer, di mana pedos itu artinya tanah, ya, dan fer itu lapisan. Kemudian modul 6 kita akan bahas mengenai gejala atmosfer, ya, gejala atmosfer yang terkait dengan lapisan udara. Lalu modul 7 kita akan membahas gejala hidrosfer. Hidro itu air, ya. Jadi hidrosfer itu lapisan air. Silakan dibuka modulnya, modul 5. Oh ya, mau saya sampaikan lagi. Jadi untuk mata pelajaran geografi ini di semester ini satu-satunya kelas online kita, ya kan? Jadi minggu depan kita sudah masuk UTS dan minggu depannya lagi kita akan masuk UAS. Oke. Nah, untuk materi UTS dan UAS sama ya, karena cuma 3 modul kan. Jadi nanti sama. Nah, uh, sebelum kita masuk ke materi, saya mau sampaikan satu hal ini. Jadi untuk UAS dan UTS nanti Anda yang buat soal sendiri, ya. Jadi Anda buat soal sendiri, Anda kerjakan sendiri, ya. Nah, untuk sistematikanya gimana nanti akan saya sampaikan lebih detail. Jadi nanti Anda yang buat soal sendiri, Anda mengerjakan sendiri, tapi yang nilai tetap saya, ya, yang nilai tetap saya. Oke ya. Untuk sistematikanya nanti akan saya sampaikan di akhir. Ya. Oke. Langsung aja kita buka modul 5 mengenai gejala pedosfer. Nah, jadi kalau pedosfer itu adalah pedos itu tanah ya. Jadi pedosfer itu lapisan tanah. Yang pertama kita akan membahas proses pembentukan tanah. Ya, proses pembentukan tanah. Untuk proses pembentukan tanah kita akan belajar mengenai bahan penyusun tanah. Ya. Nah, ternyata di dalam tanah itu saya ada pertanyaan. UAS bab semua atau dari bab tertentu, Pak? Untuk UAS babnya ini ya sama ya, modul 5, 6, 7. Ya, untuk UAS untuk UAS dan UTS sama, modul 5, 6, 7. Nah, di dalam tanah itu ada banyak kandungannya ya. Nah, kemudian tanah sendiri itu hasil dari pelapukan ya, hasil dari pelapukan atau erosi batuan induk, dan dapat juga berasal dari bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuhan serta binatang yang membusuk. Jadi asal muasalnya tanah itu dari hasil pelapukan batuan induk, di mana kita sebutnya batuan anorganik. Dan juga selain pelapukan batuan, ya, modul 4 kita belajar mengenai batuan ya. Nah, sekarang modul 5 mengenai tanah. Nah, selain dari pelapukan batuan ini, tanah juga berasal dari ini bahan-bahan organik. Ya, bahan organik itu bisa dari tumbuhan, kemudian dari binatang, manusia pun bisa ya. Yang ini juga termasuk makhluk organik gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan pembentuk tanah. Kita lanjutkan. Untuk tanah itu memiliki beberapa struktur. Jadi bentuknya ada beberapa macam. Ada yang berbentuk balok,
kemudian ada yang berbentuk bulatan kecil, ada yang berbentuk prisma. Jadi prisma itu bentuknya semacam ada sudut-sudutnya gitu ya, bersudut-sudut. Kemudian ada yang berbentuk datar horizontal. Nah, itu untuk jenis struktur tanah. Lalu kita lanjutkan ke ukuran. Jadi tanah itu digolongkan menjadi 9, ada 9 ukuran. Ada bisa baca di 54 itu ada ya. Ada yang kerikil besar, kerikil halus, pasir kasar, pasir menengah, ada pasir amat halus, panang, pempung, koloid. Kalau koloid itu yang paling kecil ya, sehingga untuk melihatnya kita harus menggunakan mikroskop. Lalu ada 4 faktor yang menjadi atau yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Jadi bisa faktor yang pertama terkait dengan batuan asalnya, ya, karena kan tadi tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan. Batuan yang telah mengalami proses pelapukan, pengikisan dan pengangkutan yang mengandung unsur magnesium, natrium, kalium, kalsium, nitrogen dan fosfor. Kemudian faktor lainnya adalah relief. Ya, ini pengaruhnya terhadap pengaliran air. Lalu iklim menjadi faktor yang lain juga dan aktivitas biologi. Tanah itu juga ada jenis-jenisnya, ya. Ada 10 jenis. Ada tanah aluvial. Nah, kalau tanah aluvial itu tanah yang berasal dari endapan lumpur. Nah, karena ini dari endapan lumpur ya, jadi sifatnya itu memang subur. Makanya kan kalau kita lihat di perkembangan peradaban itu ya, sejarah dunia itu pasti dimulai dari daerah pinggiran sungai. Ya, kalau kita pelajari sejarah gitu ya, di peradaban itu perkembangannya dimulai dari ini daerah di sekitar sungai. Karena apa? Karena faktor ini, karena tanah di sekitar sungai itu subur. Jadi mereka ya penduduk pada zaman itu mereka bisa bercocok tanam di situ gitu kan. Tanamannya subur, tumbuh dengan subur, mereka bisa hidup melalui situ. Makanya kan di pelajaran sejarah dipelajari kan mengenai peradaban misalnya di Cina itu ada ya peradaban di Sungai Kuning gitu kan, sejarah peradaban di Sungai Kuning. Terus ada juga di daerah Irak itu juga ada ya peradaban di Sungai Tigris ya. Saya nggak tahu Anda sudah belajar belum? Ya, di sejarah itu ada. Kalau nggak salah itu kelas 2 ya, mengenai peradaban perkembangan sejarah dunia itu. Jadi selalu dimulai dari ini di daerah sungai. Ya, karena ini terkait dengan tanah aluvial ya, terkait dengan tanah aluvial karena subur. Daerah di sekitar sungai itu subur. Makanya di sana terbentuk peradaban dari sana. Terus ada tanah vulkanis. Nah, vulkanis dari kata vulkano. Ya, vulkano itu apa sih? Vulkano itu gunung berapi. Ya. Jadi tanah vulkanis itu berasal dari ini ya, batu-batuan vulkanis.
tapi batu-batuan yang berasal dari letusan gunung berapi. Ya, jadi batuan ini melapuk menjadi tanah vulkanis. Ada juga tanah humus atau bunga tanah. Kalau tanah humus ini berasal dari tumbuhan yang membusuk. Ini juga sama suburnya dengan tanah aluvial. Ya. Nah, kalau di Indonesia ya, vulkano itu gunung berapi, Mbak. Ya. Volcano ya, kalau dalam Inggrisnya itu volcano. Kalau dalam Indonesianya vulkano atau gunung berapi. Terus, jadi kalau di Indonesia, tanah humus itu ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Makanya pulau-pulau dan Irian juga ada ya. Pulau-pulau ini banyak ya untuk tanamannya tumbuh subur karena adanya tanah humus. Tapi kalau di daerah itu ya, di daerah mana? Nusa Tenggara, saya lupa Nusa Tenggara Timur atau Barat. Itu tanahnya bukan tanah humus ya. Jadi di sana itu tidak banyak ditemui tumbuh-tumbuhan yang hijau itu. Tapi di sana lebih banyak ditemui apa ya namanya ya, saya lupa. Jadi kayak rumput-rumput gitu ya, gersang gitu, betul. Karena ya ini, karena faktor mereka tidak ada tanah humus. Saya lupa namanya apa itu. Ya, di Nusa Tenggara itu. Ya, sejenis rumput gitu ya. Apa ya namanya, saya lupa. Makanya di daerah sana itu untuk peternakan kuda gitu ya, itu terkenal di sana. Ya, karena mereka memang tanahnya itu banyak ditumbuhin rumput gitu kan, yang baik untuk pemeliharaan kuda. Ada juga kemudian tanah laterit. Ya, tanah laterit yaitu tanah yang terjadi karena suhu dan curah hujan yang tinggi. Nah, jadi karena adanya curah hujan yang tinggi itu menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam tanah itu hilang. Jadi istilahnya tercuci gitu ya. Jadi tanah laterit itu tanah yang tidak subur, beda dengan tanah humus dan tanah aluvial. Nah, untuk tanah laterit ini banyak dijumpai di Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Banten. Lalu ada juga tanah pozzolit. Kalau tanah pozzolit ini tanah yang terjadi dari pelapukan batuan yang mengandung kuarsa pada daerah dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Lalu sifat tanah pozzolit mudah basah jika terkena air. Dan tanah ini banyak terdapat di pegunungan. Dan di Nusa Tenggara juga banyak nih ya, dijumpai tanah pozzolit. Nanti kalau Anda punya waktu ya, kemudian Anda penasaran kayak apa sih bentuk tanah pozzolit, warnanya kayak apa gitu ya, Anda bisa cari di Google. Ya, Anda cari di Google, cari gambarnya ya di image itu, lalu cari ketik tanah pozzolit, jadi Anda tahu kayak gini ya, tanah pozzolit itu seperti ini. Terus tanah organozol atau tanah gambut. Kalau tanah gambut ini adalah tanah yang terjadi dari bahan induk organik, seperti tumbuhan rawa yang membusuk dan tertimbun bertahun-tahun. Untuk
tanah gambut ini terdapat di daratan timur Sumatera, kemudian Kalimantan bagian barat dan selatan, serta pantai Irian bagian barat dan selatan. Nah, salah satu ciri dari tanah gambut itu nggak padat gitu ya, jadi lembek gitu kan. Nah, itu kenapa di Kalimantan itu ya, itu tidak bisa dibangun rel kereta api. Jadi Anda kalau ke Kalimantan itu Anda tidak menemukan kereta api. Karena apa ya? Karena faktor tanah di Kalimantan itu yang komposisinya gambut. Nah, kalau misalnya dibangun kereta api gitu ya, nanti tidak cukup kuat ya untuk menabung beratnya kereta itu. Makanya di sana tidak ada kereta api. Terus ada tanah kapur. Kalau tanah kapur itu asalnya dari pelabuhan Batuan Kapur. Sifatnya juga tidak subur ya, tanah kapur ya. Tanah kapur itu sifatnya tidak subur. Lalu ada juga tanah pasir. Tanah pasir itu berasal dari batuan beku dan batuan sedimen yang telah melapuk. Ya, jadi masih ingat kan, ada 3 jenis batuan. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorfosis. Nah, kalau tanah pasir ini dari pelapukan batuan beku dan batuan sedimen. Ada tanah padas, lalu ada tanah margal. Nah, tanah margal itu tanah yang terbentuk dari penghancuran batuan kapur. Nah, ini hampir sama dengan tanah kapur tadi ya. Tapi untuk tanah margal ini lebih subur dibandingkan dengan tanah kapur. Nah, itu adalah jenis-jenis tanah. Terus manfaat tanah. Ya, tanah itu bisa sebagai tempat tinggal. Ya, memang betul ya, kita tinggal di tanah gitu kan. Kemudian sumber bahan tambang, tempat berkembang biaknya hewan, terus media tumbuhnya tanaman. Ada yang bisa sebutkan lagi nggak manfaat tanah? Ada yang bisa sebutkan lagi nggak manfaat tanah selain ini, selain yang ada di modul? Tempat bercocok tanam, ya, berarti itu sama dengan media tumbuhnya tanaman ya. Apalagi? Jadi bisa juga kan tanah dipakai untuk bahan material. Pembangunan itu kan juga butuh tanah ya. Ya kan? Untuk bangun rumah, untuk bangun gedung itu butuh tanah ya. Oh ya, penyerap air hujan, betul. Apalagi? Oh, itu untuk pembuatan bahan-bahan keramik itu kan juga membutuhkan tanah kan. Kalau kita mau buat keramik, ya, di Inke itu dulu saya pernah ke Inke gitu kan, belajar bikin keramik pakai tanah itu. Ya, di Inke. Apalagi selain itu? Oh ya, pembuatan batu bata, betul. Dulu kakak saya itu pernah usaha batu bata ya, di Semarang. Jadi ternyata tidak semua tanah itu baik untuk dibuat batu bata.
Ya, tidak semua tanah itu baik dibuat batu bata. Nah, waktu itu kakak saya buat batu bata di daerah Gunung Pati, gitu ya, di daerah Gunung Pati. Nah, katanya kalau tanah di daerah Gunung Pati itu batu batanya itu gampang pecah, gitu loh. Ya, gampang pecah. Makanya eh, usaha kakak saya yang batu bata itu nggak jalan, gitu ya. Tapi ada juga itu daerah di Semarang gitu ya, yang itu terkenal batu batanya itu bagus. Saya lupa daerah mana itu. Ya, jadi memang karena kualitas tanah yang ada di daerah tersebut itu memang bagus ya buat bikin batu bata. Jadi nanti kalau di sini ada yang pengen buka usaha batu bata gitu ya, Anda harus melakukan penelitian dulu ya, maksudnya daerah mana yang tanahnya memang bagus buat bikin batu bata. Jangan Anda bikin batu bata tapi kualitas tanahnya nggak baik, nanti kan gampang pecah, gampang lapuk, kan nggak baik. Pakai tanah lumpur di Sidoarjo Pak, bagus. Oh iya ya, saya dengar berita itu ya, ada penemuan itu katanya kuat sekali ya, bisa untuk beton atau apa itu ya, yang lumpur Sidoarjo itu ya, penelitian dari mahasiswa ITS kalau nggak salah ya, itu kualitasnya bagus banget. Iya betul ya, saya sempat baca itu informasinya mengenai itu. Sidoarjo itu sampai sekarang masih itu ya, mengeluarkan lumpur ya, atau sudah berhenti? Yang orang Sidoarjo mana? Oh masih ya, nggak tahu itu gimana ya. Itu dulu waktu saya pernah kuliah itu ya, sampai di kelas itu dibahas loh mengenai ini lumpur Sidoarjo ini ya. Kebetulan profesor saya kan dia penelitiannya mengenai environment kan, tentang lingkungan gitu kan, dampak industri terhadap lingkungan gitu kan. Terus dia tayangin ini di Indonesia, di Sidoarjo gitu. Dilihatin gambar-gambarnya ya, lumpur Sidoarjo itu terkenal. Oh sudah sampai Surabaya katanya ya. Oke, itu tadi manfaat tanah. Terus kita masuk ke bagian kedua, yaitu penyebab erosi tanah. Oh, jadi mengenai erosi tanah. Nah, erosi itu apa? Ada yang tahu nggak erosi? Erosi itu ya jadi gini, erosi itu pengikisan tanah, betul sekali ya. Jadi tanahnya itu terkikis ya. Nah, karena tanahnya terkikis jadinya longsor gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan erosi tanah? Apa sih yang menyebabkan pengikisan tanah itu? Oke, karena bisa jadi karena curah hujannya yang lebat, dan tidak ada yang menyerap ya, yang menyerap curah hujan tersebut. Biasanya yang menyerap itu kan tumbuhan ya, tumbuhan. Nah, itu efeknya itu terjadi karena perbuatan manusia, tumbuhannya ditebang. Jadi tanah yang hujan yang turun itu tidak terserap dengan baik, tapi malah menyebabkan pengikisan terhadap tanah. Ya, jadi kembali lagi perbuatan manusia ya, ulah manusia menebang pohon, kemudian menebang hutan. Nah, itu menyebabkan tanah itu menjadi tidak ada tumbuhan, di mana akar tumbuhan itulah yang sebetulnya
menjadi penangkal ya, terhadap pengikisan tanah. Nah, secara lebih detail itu dijelaskan ya, ada empat hal yang menyebabkan terjadinya pengikisan tanah. Bisa karena curah hujan tadi seperti Mbak Santi ya sampaikan, kemudian bisa juga karena angin. Angin itu juga bisa menyebabkan pengikisan tanah. Terus terjadi juga kemiringan permukaan tanah yang sangat terjal. Lalu yang keempat, nah ini yang Mbak Sri Haryanti ya, karena perbuatan manusia, perbuatan menebang pohon. Nah, istilah kerennya itu deforestation ya, deforestation. Nah, kalau kebalikannya apa? Kebalikan deforestation. Kalau penebangan hutan itu kan deforestation. Nah, kalau kebalikannya, jadi penanaman hutan namanya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, namanya reboisasi ya, reboisasi. Penanaman kembali hutan yang gundul ya, reboisasi. Itu zamannya Pak Soeharto itu populer sekali itu ya, istilah reboisasi. Iya, penanaman kembali. Terus untuk dampak dan cara mengatasi erosi tanah. Untuk dampak erosi itu adalah berkurangnya daya dukung terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Tidak hanya ini, tapi bisa itu ya membahayakan juga kan. Ya, karena erosi tanah itu bisa menyebabkan tadi tanah longsor. Nah, ini kan membahayakan ya bagi warga-warga yang tinggal di daerah yang rawan longsor. Ini bisa mengancam nyawa mereka. Terus ada beberapa usaha pengawetan tanah. Nah, saya mau tanyakan nih, ini maksudnya apa? Pengawetan tanah. Usaha pengawetan tanah itu maksudnya apa? Ya, jadi maksudnya gini Mbak ya, supaya tanah itu kualitasnya baik, awet ya, lebih baik, supaya tanah itu kualitasnya lebih baik. Nah, ada beberapa tujuan kenapa tanah itu perlu dijaga keawetannya. Yang pertama, tujuannya untuk melindungi tanah dari curahan langsung hujan. Lalu meningkatkan stabilitas agregat tanah, mengurangi aliran permukaan tanah, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Jadi infiltrasi tanah itu kemampuan tanah untuk menyerap, ya, untuk menyerap air. Kemudian yang kelima adalah mengurangi pengikisan erosi. Nah, ini tujuan dari ini kegiatan pengawetan tanah. Nah, untuk mencegah erosi itu ya tadi ya, bisa dilakukan reboisasi, terasering, rotasi tanaman, dan seterusnya itu ada ya.
Oke, ada yang tahu nggak terasering itu apa?